tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di sini ada letaknya, hebatnya agama Islam. Apa itu? Memberikan kabar sebelum Nabi Rasulullah SAW diutus. Cerita nabi-nabi dahulu, Rasul-Rasul dahulu, itu Rasulullah ceritakan kepada hadapan sahabat-sahabat. Ini hebatnya ajaran agama Islam. Yang kedua, agama Islam menceritakan kondisi ketika baginda Rasulullah SAW masa dia lahir sampai masa wafatnya. Dan yang terakhir ini yang sifatnya goib, Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman besok. Maka terakhir ini kami akan menceritakan bagaimana keadaan umat ketiga itu di akhir zaman besok, terutama di akhirat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam buku Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi di jilid 2 itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, panjang sekali ceritanya, hampir 1 lembar setengah. Di situ baginda Rasulullah SAW menceritakan akan kondisi pada hari kiamat. Apa itu? Ketika kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibangkitkan di padang mahsyar, di padang mahsyar, yang bangun bukan kita saja, Pak. Seluruh umat di dunia ini akan Allah bangkitkan. Akan Allah bangkitkan. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya baginda Rasulullah SAW dan masa yang akhir zaman besok. Sementara kita sekarang sudah meninggalkan baginda Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita kurang lebih sekarang ini 1445 tahun. Hitungan kelahiran Hijriah. Tak tahu kita masa hidup kita ini tak tahun berapa. Jadi pada padang mahsyar tersebut kita akan jelaskan nanti. Disinilah letaknya syafaatul uzma yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang merupakan penghulu daripada para nabi-nabi dan penghulu daripada semua rasul-rasul yang ada di muka bumi ini. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita di masa penantian di padang mahsyar itu kurang lebih 50.000 tahun. 50.000 tahun. Sementara kita di dunia ini saja Allah hanya kasih kita batas sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "A'mal ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqallu ma yajuzu dzalik." Umur umatku tidak akan melebihi dari 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melintas. Bapak umur berapa, Pak? Berapa? 50 ya? Masih lama lagi. Kira-kira masih ada 13 tahun lah kalau hidup. Ini masalahnya sekarang bukan masalah nomor urut Bapak Ibu, ini nomor cabut. Nomor cabut. Kalau nomor urut saya mungkin di belakang Pak Herman atau di depan. Ini masalah nomor cabut. Dan yang muda-muda ini ketika itu janganlah bangga, aku lama lagi. Siapa bilang? Sekarang banyak yang mau daftar dulu, dan tanpa daftar pun sudah dicabut dulu. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Sementara kehidupan di akhirat besok di pada masa kita menunggu masa penantian selama 50.000 tahun. Bagaimana kondisinya? Luar biasa Bapak Ibu. Kita dibangkitkan dalam keadaan bayi dilahirkan. Apa itu? Tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita dibangkitkan bersamaan dengan laki-laki dan perempuan? Maka ketika itu Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, ingat wahai Aisyah, bahwasanya kejadian dan peristiwa itu lebih besar dan lebih agung dibandingkan kita
memikirkan hal itu semuanya. Sama dengan kita Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Betul Pak, ini haji Pak ya? Sama Pak. Cuma saya kloter terakhir. 33. Ya? 15. 15 ya. Ya? 50.000 tahun Pak. Bagaimana kok bisa? Sama kita ceritakan. Ketika kita pakai pakaian ihram, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, terutama kami laki-lakinya. Ini kalau kita pikir sekarang ini Pak, minta terbuat dong 2 lapis saja, tak pakai CD. Kalau kita di sini terpikir bagaimana, bagaimana dan bagaimana. Tetapi yang anehnya setelah sampai di sana, sedikit pun kita tidak pikirkan itu. Dan alhamdulillah Allah jaga kita. Allah jaga kita sehingga tidak ada kesempatan terbukanya aurat kita. Alhamdulillah. Kita tidak pernah memikirkan itu. Apalagi di masa penantian, nanti ketika kita mulai wukuf di Arafah, sudah harus memakai pakaian itu. Sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi nanti pergi ke wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian terakhir kita di Mina. Di Mina langsung lagi melontar jumrah kubra. Baru bisa lepas pakaian. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan ketika itu umat di dunia ini yang sekarang ini kurang lebih hampir 7 miliar, bagaimana bisa di masa yang akan datang? Jutaan umat yang akan Allah bangkitkan di muka bumi ini menunggu masa penantian. Sama seperti kita Bapak Ibu, ini mohon maaf sebelumnya, ketika kita dalam kasus sesuatu umpamanya di tangan polisi umpamanya, mana enteng bagi kita untuk menerimanya, di masa penantian atau sudah diputuskan? Anda dikurung 2 bulan atau diam saja? Diam. Mana enak? Mana enak? Diputuskan jelas. Sementara kita selama 50.000 tahun itu besok, ya, umat kita itu udah besar Pak, ya, dan minta pertolongan. Karena kenapa? Salah satu sebabnya adalah matahari yang sekarang ini jauhnya jutaan kilometer, besok Allah dekatkan 1 mil. 1 mil itu kalau kira-kira sekarang berapa kilo Pak? 1 mil. Pernah ngitung enggak Pak? Pernah ngitung enggak? Kurang lebih 1 mil itu 1,5 kilo. 1,5 kilo Pak. Sekarang aja kita hidup sekarang beratus-ratusan juta mil, ya, kita dalam keadaan panas. Ada AC tak mempan, kipas angin pun tak mempan. Besok bagaimana? 1,5 kilometer. Maka digambarkan Rasulullah SAW, ada yang keringatnya sendiri itu sampai ke mata kaki, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke leher. Keringat kita sendiri. Makanya ketika itu umat minta tolong ini, siapa yang akan dia minta tolong ini? Fadhahaba ila Adam. Maka ketika itu kita besok akan sama-sama pergi ke jumpa kepada Nabi Adam. Minta kepada Nabi Adam. Maka ketika itu kita menanyakan, Anta Abul Basar, kamu adalah bapak daripada seluruh manusia yang ada ketika ini, dan Anda khuliqa min yadillah, dan Anda termasuk makhluk langsung Allah yang buat. Betul? Betul Pak? Betul. Langsung Allah buat. Kasihnialah kami tak tolong. Isfaq lana ya Adam, kami tak tolong, bantulah kami tak kuat dalam penantian ini. Apa kata Adam? Laqad ghadiba rabbi ma lam yaghdab qablahu. Allah pernah murka kepadaku. Disebabkan apa? Aku pernah buat maksiat. Apa maksiatnya?
diturunkan ke muka bumi. Sebenarnya kampung akhirat kita ini di mana, Bapak Ibu? Sebenarnya kita bukan tinggal di dunia, Bapak Ibu. Tempat kampung kita sebenarnya bukan di sini. Tempat asal kampung kita bukan di Rembang juga, Pak. Misalnya lagi panas Rembangnya. Rembang. Ya. Tapi kampung kita aslinya di surga, bukan di sini. Tapi karena orang tua kita atau nenek kita berbuat maksiat, hanya memakan buah yang Allah sebut dalam surat Toha, dan yang menyebutkan buah khuldi itu bukan Allah, tapi iblis. Syajaratul khuldi dalam surat Toha itu. Maka akhirnya Allah turunkan Adam dan Hawa daripada surga. Syukur dan alhamdulillahnya Allah berikan pengampunan. Bahkan tidak hanya sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam doa yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adam mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Apa doanya Bapak Ibu? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sungguh kami telah banyak berbuat zalim kepadamu ya Allah, maka jika engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami Adam dan Hawa, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi di sisimu ya Allah. Jadi Allah ajarkan kepada Adam doa ini, dan akhirnya Allah terima taubatnya Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa alaihi wassalam. Jadi ketika itu Adam tak bisa, maka ia katakan ketika itu, nafsi. Aku tak bisa. Idhab ila Ibrahim alaihissalam. Sebelum itu idhab ila Nuhin alaihissalam. Maka silakan kamu pergi kepada Nabi lain. Maka ketika itu kita berombongan ramai-ramai dengan umat terdalu pergi kita menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu kita menyatakan dalam hadis itu kita menyatakan kepada Nabi Nuh, ya Nuh, anta awwalu Rasulullah. Wahai Nuh, engkau adalah satu-satunya Rasul yang Allah angkat di muka bumi ini. Dan Nabi Nuh telah merupakan satu-satunya Rasul yang diutus pertama kali. Isfa'lana ya Nuh, bantu kami ya Nuh untuk kami selamatkan ini. Kami tak tahan di masa penantian ini. Maka ketika itu pun Nuh juga mengatakan, laqad ghadiballahu anni man lam yaqtab alaih man lam yaqtab qablahu. Allah pernah murka kepadaku. Allah pernah murka kepadaku dan pernah marah kepadaku, yang marah tersebut tidak pernah Allah lakukan sebelum aku. Apa itu? Apa itu Bapak Ibu? Nabi Nuh, istrinya dan anaknya Kan'an tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Tahrim Allah jelaskan sejelas-jelasnya, ada dua istri Nabi yang Allah jatuhkan dan masukkan ke dalam api neraka. Pertama, istri Nabi Nuh, dan yang kedua, istri Nabi Lut. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'a dakhil. Kata Allah, kalau berikan pemisah dua wanita daripada nabi-nabi yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang mereka berbuat khianat dan berdosa di hadapan, maka Allah campakkan dia, mereka keduanya ke dalam neraka. Itu istri Nabi Nuh. Itu Muhammad Nuh dia ngadu.
Nabi tak ada, Rasul tak ada. Tambah lagi sama anaknya dengan sombongnya ketika Nabi Nuh menyatakan, ya bunayya arkam ma'ana. Sudah selesai perahu dibuat, ya, dan siap mau berangkat. Terakhir dia panggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke atas pesawat, kita perahu ini. Apa kata Khanan anaknya? Lah, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku tak mau ikut, aku ogah. Orang sido, kata orang Jawa. Aku akan panjat ke puncak gunung yang paling tinggi yang dapat menyelamatkanku dari wabah, dari bah air. Kata Nabi Nuh apa yang Allah berikan dalam Al-Quran? Qala la asimal yawma min amrillah illa ma rahimah rabbuk. Pada hari ini, wahai anakku, tidak ada satupun jiwa yang akan Allah selamatkan kecuali jiwa yang Allah berikan kasih sayang. Wahala bainal humal mawjum fakana minal mughraqin. Datanglah banjir besar, ya, sehingga tenggelamlah anak Nabi Nuh alaihissalam. Inilah salah satu sebab Nabi Nuh tak mau berdoa pada Allah, minta untuk dikasih syafaat kepada umat-umat yang datang itu. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku selamat diri sendiri aku deh. Aku tak bisa menolong. Fazab ila Nabi Ibrahim. Maka ketika itu kita semuanya akan pergi menjumpai Nabi Ibrahim. Dan ketika itu kita menyatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, anta khalilur rahman. Kamu adalah hamba kekasihnya Allah. Satu-satunya Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasihnya Allah adalah Nabi Ibrahim. Kenapa demikian Nabi Ibrahim dikatakan dan diberi gelar sebagai Khalilullah? Karena tidak ada satupun perintah yang Allah suruh kepada Nabi Ibrahim tidak ia laksanakan. Bahkan tantangan yang paling berat dalam kehidupan adalah dia menyembelih anak kandungnya sendiri ketika melalui mimpinya itu, dan kita kenal dalam syariat kita sekarang ini yaitu pada kurban. Tidak pernah akan dilaksanakannya. Sama juga Nabi Ibrahim ketika itu juga menyatakan, laqad ghadiballahu alaihi ma lam yaghdab qablahu. Allah telah murka kepadaku. Di antara salah satu sebab mukanya Allah kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim belum bisa jadikan contoh karena orang tuanya, ayahnya sebagai pembuat dan penyembah patung. Pembuat dan penyembah patung. Maka ketika itu pun Ibrahim pun menyuruh, silakan kamu pergi. Nafsi, 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 kata Ibrahim. Silakan kamu pergi menjumpai Rasul kita, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini adalah termasuk dalam Al-Quran satu-satunya Nabi yang langsung berdialog kepada Allah. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah bicara langsung kepada Musa dengan kalimat-kalimat. Sama juga. Karena Nabi Musa pernah buat salah. Apa itu? Dia pernah membunuh orang Bani Israil. Yang ketiga itu, kaumnya Bani Israil ini diganggu oleh orang lain. Akhirnya orang Bani Israil tak tolong kepada Nabi Musa. Akhirnya Musa tinju orang sampai matilah. Jadi Nabi Musa itu mutation itu. Kalau mutation itu sekali pukul dia bisa jalan satu gerbong kereta api mungkin. Nabi Musa lebih lagi. Dan satu-satunya Nabi yang ingin minta nampak Allah, Nabi Musa. Ketika di mana? Ketika berada di Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa ingin mendapatkan wahyu, Allah perintahkan pergi ke Bukit Tursina, sehingga Nabi Musa meninggalkan kaumnya, ya, selama 40 hari, asalnya 30 tambah 10 hari, arba'ina yawman, untuk mendapatkan wahyu Allah itu.
Bukit Tursina sekarang ini berada di negara Mesir. Negara Mesir, ada nama Bukit Tursina. Di sana Nabi Musa ini melihat Allah. Apa kata Allah? Qala lan tarani, engkau tak bisa lihat aku. Apa kata Allah? Unzur ilal jabali fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau engkau melihat nanti ada cahaya yang datang, maka engkau akan lihat aku. Jadi ketika cahaya datang, meledak Bukit Tursina itu, Pak. Pecah. Nabi Musa pun pingsan. Ketika pingsan, bawa tanya, apa cari? Tidak bisa. Tidak bisa. Nabi Musa sama juga ketika menyatakan nafsi, aku tak bisa. Aku menyenangkan diri aku sendiri saja. Kalian pergilah ke jumpa kepada Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa? Karena dia termasuk ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal sekarang ini dengan Ruhul Kudus, roh yang suci. Karena keberadaan dan kelahiran Nabi Isa itu tanpa melalui proses alami. Hanya saja tiba-tiba Bunda Maryam mengandung. Ya, ketika itu Nabi Isa juga sama menyatakan nafsi. Tapi ada satu orang yang aku yakin dia bisa membantu kalian semuanya, kita ini. Idza bila Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Disuruh kita pergi kepada Nabi Muhammad. Ketika umat berdatangan, miliaran, jutaan datang menjumpai Rasul, apa kata baginda Rasulullah SAW? Analah, itu umatku, itu umatku. Di sini letaknya wa ma'asalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina. Mendengar mereka datang dan memohon pertolongan kepada baginda Rasulullah SAW dengan menyatakan, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka khatamil anbiya. Isfa' lana ya Muhammad. Ala taruna ma ta'muru bina. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tahu engkau adalah akhir daripada Nabi, dan engkau adalah penghulu daripada Nabi dan Rasul yang Allah utus di muka bumi ini. Bantu kami ya Rasulullah. Kami tak tahan dengan masa penungguan ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka ketika itu pun Rasulullah sujud di bawah arsy Allah. Sampai mengucapkan tahmid zikir. Yang zikir itu kata baginda Rasulullah SAW, tak pernah aku ucapkan selama di dunia. Dan yang menggerakkan mulutku itu adalah Allah sendiri. Dan ucapan itu aku belum tahu sampai sekarang ini. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Ya Muhammad irfa' ra'saka. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, di sini letak syafaat uzma itu, Pak. Di sini letaknya syafaat pertolongan baginda Rasulullah SAW yang besar itu, yang untuk semua umat, bukan untuk umat Islam saja, untuk semua umat mencari pertolongan, Pak. Apa kata Allah SWT? Ya Muhammad SAW, irfa' ra'saka. Saltu'ta isfa' tusaffa. Ya Rasulullah SAW, angkat kepalamu, engkau minta apa yang kau minta akan aku kabulkan, dan memohonlah kepadaku syafaat untukmu akan aku kabul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika itu pun Rasulullah sujud lagi memohon kepada Allah. Akhirnya apa kata Allah kepada Ya Muhammad SAW? Karena ketika itu Rasulullah SAW tidak tahan melihat kita itu dalam masa penantian ini. Rasulullah tetap minta, Allahumma ummati, Ya Allah umatku, Ya Allah umatku. Lantas Allah berkata kepada baginda Rasulullah SAW, Ya Muhammad, adkhil min ummatika ma la hisaba alaihim min babil aimani min abwabil jannah. Wahai Muhammad SAW,
engkau bawa, ya, engkau bawa sebagian daripada umatmu yang tidak dihisab untuk memasuki pintu sebelah kanan daripada surga ini. Rasulullah SAW telah menyatakan kepada kita ada 70.000 besok umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Pintu surga ada berapa, Pak? Pintu surga ada berapa, Pak? 8. Alhamdulillah 8. Pintu neraka 10. 7. Berarti banyak yang akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk bagiannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW menyuruh, diperintahkan orang untuk membawa 70.000 daripada umat yang tidak dihisab ini untuk memasuki surga pertama kali dari pintu sebelah kanan. Wa'um surokau ba'du. Yang lain, sisa-sisanya ini, yang 7 pintu lagi ini, kita akan sama-sama dengan umat-umat lainnya. Kita tahu kita. Entah umat siapa yang kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Allahumma amin. Itulah permintaan dan pertolongan yang agung yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Maka sudah sepantasnya lah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat dia ceritakan, walikulli umat, walikulli rasulin da'watun mustajabatun. Setiap rasul dan nabi itu punya doa yang langsung Allah kabulkan. Tapi Rasulullah katakan apa? Fa inni ikhtaba'tu du'ai safa'atan li ummati yaumil qiyamah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi aku simpan doaku, aku tak minta di dunia ini. Dengan harapan ketika nanti di akhirat aku akan mintakan itu sebagai pemberi syafaat kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Terakhir pada suatu hari diwakilkan oleh Anas bin Malik pernah berziarah. Ya Rasulullah kalau berada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha itu selalu berziarah ke Baqi. Dan sekarang ini kira dekat dengan makam baginda Rasulullah SAW. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW di situ berziarah dengan sahabat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ini begitu ikhwan. Saya merindukan saudara-saudara. Saya merindukan saudara-saudara. Maka sahabat ketiga itu bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, tidakkah kami ini yang datang sama kamu ini, yang sama-sama berziarah di Baqi ini, saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah SAW? Lah, bal antum ashabi. Bukan, kamu semuanya sahabat-sahabatku. Lantas siapakah baginda Rasulullah SAW yang kau masukkan saudara-saudaramu itu, saudara-saudaramu itu? Humul ladzina amanu bihi wa lam yaraw. Yaitu mereka-mereka yang beriman kepadaku meskipun dia tidak pernah melihat. Allahumma sholli ala. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini sudah dirindukan akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah tidak banyak kepada kita, Bapak Ibu. Setidaknya 2 saja. Ikuti perintahnya dan tinggalkan larangannya. Dan yang kedua, perbanyaklah engkau berselawat untukku. Karena kenapa? Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah sendiri aja berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan memerintahkan juga seluruh malaikat yang ada di muka bumi dari langit supaya itu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, berselawatlah kamu kepada baginda Rasulullah SAW.
Karena kita akan ditolong olehnya. Maka terakhir kita coba membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat ke-128. Di situ Allah menceritakan bagaimana kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW, dan ia peduli dengan kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yang mana ia merasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi penderitaan yang kita alami ini Bapak Ibu, itu dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan di akhir mautnya, di akhir ketika dia meninggal, di sakaratul mautnya, dia minta doa, "Ya Allah, Engkau berikanlah kesakitan sakaratul maut, Engkau timpakan kepada Allah Sallallahu alaihi wasallam." Jadi Rasulullah SAW itu merasakan sakitnya itu lebih daripada kita, Pak. Karena Rasulullah SAW menyatakan asyadul bala umul anbiya, yang paling berat penyiksaannya, cobaannya, ujian itu para nabi dan rasul. Jadi kalau kita demam sekali, Pak, Rasulullah merasakan demamnya berkali-kali. Dan seandainya kita merasakan demamnya baginda Rasulullah SAW, kita tidak akan mampu hidup. Saking sakit. Itulah dasar bentuk kasih sayang baginda Rasulullah SAW, dan inilah yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya khotib selalu sampaikan wasiat kita, wasiat khotib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan menurut ulama, kalau malam Jumat sama hari Jumat, membaca selawat itu lebih utama dibandingkan dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Karena kenapa? Baginda Rasulullah SAW yang menyatakan demikian. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan, asyaddu aqrabun nasi majlisan yaumal qiyamah humul ladzina yusalluna alayya. Orang yang paling dekat besok hidupnya bersamaku adalah mereka yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit kisah tentang bentuk kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Lantas kita sekarang ini, bagaimana kita? Maka saya menganjurkan kepada Bapak Ibu yang telah dikaruniai oleh Allah rezeki Allah, pergilah menjumpai baginda Rasulullah SAW, pergi ke melaksanakan ibadah umroh atau haji, supaya kita betul-betul berada di hadapannya. Kita ucapkan salam kepada baginda Rasulullah, mohon melalui wasilah baginda Rasulullah SAW, kita mohon syafaat. Bapak Ibu, dalam hidup ini yang kita minta kepada Allah itu bukan keadilan. Karena kalau Allah tetapkan keadilan, biasanya kita buat salah ini, maka balasannya juga akan ini. Tapi yang kita minta itu rahman dan kasih sayangnya Allah. Karena kasih sayang Allah itu tanpa batas. Tanpa batas. Ya, tanpa batas. Assalamualaikum.